jika kalian melewati taman surga. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibat sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar walillahil hamd. Keluargaku, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, semuanya yang kucintai karena Allah Jalla Jalaluhu. Kita bersyukur pada Allah sampai saat ini kita masih hidup. Jantung ini masih berdenyut. Ini tanda rahmat Allah. Berarti Allah masih beri kesempatan kita untuk memperbaiki keadaan kita. Masih Allah beri kesempatan kita untuk mengumpulkan bekal kita untuk hidup di akhirat panjang hari tanpa akhir nanti. Karena itu sisa-sisa umur yang Allah sisakan untuk kita sangat berharga sekali. Jangan pernah sia-siakan kesempatan ini. Dan bersyukur kita sekarang duduk di taman di antara taman surganya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman surga, mampirlah, duduklah, bersimpulah di dalamnya. Sahabat yang duduk berdiri, yang berdiri mendekat, "Aina riyadul jannah? Ma riyadul jannah?" Di mana taman surga? Apa taman surga itu ya Rasulullah? Semua ingin tahu taman surga dunia itu. Siapa sih yang gak pengen surga? Ternyata ada tamannya di dunia ini. Apa itu? Halaqah ilmu. Majelis zikir. Jangan dipisahkan tuh. Halaqah ilmu atau majelis zikir. Tidak hanya majelis ilmu, tidak hanya majelis zikir. Ilmu yang membuat orang itu berzikir kepada Allah, itulah sebaik-baiknya majelis. Kalau ada majelis ilmu tapi tidak membuat dia zikir kepada Allah, majelis himar namanya, majelis keledai. Siapa sih orang yang berilmu? Orang berilmu itu orang yang berzikir kepada Allah. Ulil albab alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang itu semakin mengenal Allah, semakin cinta kepada Allah, makin takut kepada Allah, makin hebat zikirnya kepada Allah. Maka itu sebaik-baik majelis, Majelis Damai Indonesia, yang membuat orang menyaksikan TV One ini jadi ingat Allah. Mengajak penduduk negeri ini jadi ingat Allah. Pimpinannya, wakil rakyatnya, semua komponen bangsa ini. Ya, ini ada polisi, ada tentara,
ada brimob, ada hakim, ada jaksa, ada pengusaha, ada eyang-eyang juga. Semuanya kita menuju Allah. Majelis yang menyadarkan kita bahwa kita tidak lama hidup di dunia ini. Ini bukan tempat kita. Ini bukan tempat kita, ikhwah. Kita sebentar saja di dunia ini. Ila abiris sabil. Numpang mampir. Perantau. Melewati jembatan. Bukan di sini. Ini terminal. Kehidupan kita di sana di akhirat nanti. Dan akan hidup di sana bukan seabad, bukan 10 abad, bukan 1.000.000 abad, bukan 1.000.000.000 abad, bukan triliunan abad, bukan bilion-bilion abad, tapi selama-lama-lama-lamanya. Dan itu keniscayaan, kepastian. Kullu atin qarib. Segala yang akan terjadi pasti sangat dekat. Itulah yang menjadi orientasinya orang beriman. Tujuannya ridha Allah, orientasinya akhirat. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan seandainya mereka mengetahui. Allahu akbar walillahil hamd. Alangkah indahnya negeri ini kalau presidennya, wakil presidennya, menterinya, wakil rakyatnya, semua rakyat ini orientasinya akhirat. Orang kalau orientasinya akhirat senang sekali beribadah, semangat sekali beramal saleh, mulia sekali akhlaknya, sibuknya dalam perbaikan-kebaikan. Dia lapar haus dalam perbaikan-kebaikan itu. Untuk apa? Bekalnya di akhirat. Dia akan ikhlas, dia akan sabar, dia akan syukur, dia akan juhud. Juhud itu apa? Dia cari dunia untuk akhirat. Makin kaya dia, makin dermawan. Makin tinggi jabatannya, makin amanah. Makin alim dia, makin takut Allah. Makin ngetop dia, makin teladan bagi umatnya. Semua tidak menjadi fitnah, tapi menjadi karunia, amanah yang membuat dia dekat dengan Allah. Kenapa? Karena ingin selamat di akhirat. Karena itulah ia banyak berzikir kepada Allah. Faman nu'amir nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Allah lemahkan fisik kita setelah dipanjangkan umur kita. Dilemahkan kemampuan kita. Ya, kemampuan fisik kan makin lama makin lemah. Tapi ada rahasianya agar hatinya, pikirannya, ruhnya bersiap-siap menghadap Allah. Ikhwatal iman, saudara-saudariku, soleh-soleha yang insya Allah semuanya diberkahi. Wahibbukum billah. Kali ini kita membahas mengapa kita berzikir. Tentu tidak hanya 5 yang tertulis. Terlalu banyak hikmah zikir itu. Dan hikmah zikir yang paling dirindukan oleh hamba yang berzikir adalah hafidhallah qalbahu fi dzikrihi. Allah jaga hatinya selalu ingat Allah. Allah yang jaga. Karena ia selalu bermujahadah, berzikir kepada Allah. Hadiah dari Allah, Allah jaga. Siapa yang lagi senang ingat Allah, lagi susah Allah ingat dia. Karena ada saatnya kita susah. Saat kita sakit, saat kita sulit, saat kita menghadapi masalah, saat sakaratul maut, saat di alam kubur, saat di padang mahsyar, saat melewati sirat, saat penentuan menerima catatan amal, saat penentuan surga atau neraka. Ini saat-saat yang paling susah. Tapi bagi mereka yang ingat Allah, lagi senang, lagi damai, lagi bahagia, ingat Allah, maka lagi saat dia susah, Allah akan ingat dia.
Allah jaga hatinya, ingat Allah. Karena dia bermujahadah terus, siang malam, di mana, kapan, bagaimanapun, ia selalu berzikir kepada Allah. Sehingga dunia ini menjadi majelis zikir. Dunia ini menjadi majelis zikir. Habis, di mana aja dia ingat Allah terus. Kapan saja dia ingat Allah terus. Nah, orang yang dawam dalam zikir ini, hina yu'jab, sampai terkejut pun dia menyebut nama Allah, maka bertanda alamatu zikri yajri fi jasadi, ay tajri fi jasadihi. Zikruhu yajri, alamatuhu tajri. Jadi zikirnya hidup di jasad rohnya. Karena apa? Dia terus berzikir. Terus berzikir. Maka saat terkejut, Allah, saat sakaratul maut, sakarat itu mabok. Nah, tentu orang mabok yang paling sering dia ingat, yang paling dia sering sebut, itu yang dia sebut-sebut, itu yang dia ingat-ingat. Mudah-mudahan semua kita saat wafat menyebut nama Allah. Ya. Siapa yang di akhir hayatnya menyebut La ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Mudah-mudahan ya Allah. Makanya kita terus berzikir, bermujahadah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Setiap denyut jantung, setiap helaan napas, setiap detik, di mana, kapan, bagaimanapun. Karena itulah kita selalu berzikir. Karena tidak tahu kapan, di mana, bagaimana kita mati. Sedangkan kematian mestur, dimisterikan oleh Allah, dirahasiakan. When, where, how to die. Di mana kita mati? Kapan kita mati? Dalam kondisi bagaimana kita mati? Ada yang tahu? Enggak. Tapi yang pasti mati. Makin hari, jam, menit, detik makin dekat. Mestinya semakin kuat zikir kita, semakin taat kita kepada Allah, makin bersiap-siap menghadapi kematian itu. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Allah lemahkan fisik kita, setelah dipanjangkan umur kita, dilemahkan kemampuan kita. Ya, kemampuan fisik kan makin lama makin lemah. Tapi ada rahasianya, agar hatinya, pikirannya, ruhnya bersiap-siap menghadap Allah. Karena kematian itu keniscayaan, maka kita terus menjaga hati dengan zikr Allah siang malam. Dan orang yang cerdas itu orang yang banyak ingat mati. Orang yang bangun sholat malam, ke masjid subuh-subuh, hujan turun, yang ikut halakoh di masjid Az-Zikra, atau di masjid manapun dia ikut halakoh Isra, nggak keluar dari masjid kecuali matahari terbit, itu orang-orang yang ingat mati. Maka itu dia kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Aqyasu min ummati aksarahum zikral maut wa asyaddu istidadan lah. Paling cerdas, paling pintar, paling mulia, paling sukses di antara umatku adalah mereka yang paling banyak ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Mengapa berzikir? Karena ia beriman kepada Allah. Makin kuat imannya, makin hebat zikirnya. Lemah iman, lemah zikir. Tidak beriman, tidak mungkin menyebut nama Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik ikhwatal iman, saudara-saudariku saleh saleha, insya Allah diberkahi oleh Allah. Sebab sebutan itu doa, Bang Fadli. Waktu disebut saudara, saudariku, saleh, saleha, itu doa. Mudah-mudahan yang mendengarnya menjadi saleh, saleha. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kembali ikhwah, kita bahas zikir ini. Mengapa berzikir? Karena ia beriman kepada Allah. Makin kuat imannya, makin hebat zikirnya. Lemah iman, lemah zikir. Tidak beriman, tidak mungkin menyebut nama Allah.
Dengarkan surah Al-Ahzab 41, 42, 43, 44. Yang dipanggil berzikir siapa? Hamba yang beriman. Yang tidak beriman mah nggak terpanggil, nggak demen, nggak senang. Tapi orang beriman senang amat sangat berzikir kepada Allah. Makin ia cinta Allah, makin senang dia berzikir. Tenang damai dalam zikir. Makanya orang beriman senangnya zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai, halo hamba-hamba yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah, zikir yang banyak. Ini unik nih. Salat ada batasannya, ada rakaatnya, tata keramanya, ada waktunya. Zakat ada hitungan nisabnya. Saum Ramadan ada bulannya. Haji ada tempatnya, ada waktunya, ada manasiknya. Tapi zikir, subhanallah, ibadah yang bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Zikir. Ada ibadah seumur hidup, haji. Ada ibadah tahunan, Idul Fitri, Idul Adha. Ada ibadah bulanan, saum sunnah, pertengahan bulan Hijriah. Ya. Kemudian ada ibadah pekanan, salat Jumu'ah. Ada ibadah harian, salat 5 waktu. Ada ibadah setiap saat, di mana, kapan, bagaimanapun. Itulah zikrullah. Karena itu orang itu beriman, dia akan terus zikir. Dia jaga zikirnya. Dia pelihara, dia rawat zikirnya. Tidak mau patrah. Patrah itu putus walau sesaat. Allahu Akbar. Nah, dari zikir karena keimanan inilah melahirkan kesenangan ibadah, semangat amal saleh, kemuliaan akhlak. Gimana nggak mulia akhlaknya? Dia ingat Allah. Kalau pedagang ingat Allah, jujur enggak? Kalau pejabat ingat Allah, korupsi enggak? Allahu Akbar. Kalau lagi sholat dia ingat Allah, khusyuk enggak? Khusyuk. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li zikri. Dirikan sholat untuk ingat padaku. Makanya ada orang sholat tapi tidak ingat Allah, lalai dia. Sementara orang yang sholat, yang dia ingat Allah, ingat, yang dia hadapi adalah pencipta langit dan bumi, yang menentukan keadaan dirinya dunia akhirat. Ingat, dia ditatap, didengar oleh Allah. Alangkah khusyuknya salat hamba ini. Lahirlah kemuliaan akhlak itu. Allahu Akbar. Karena itu kita terus berzikir pada Allah. Lalu kenapa orang beriman selalu berzikir? Karena berdosa. Siapa sih yang bersih dari dosa? Merasa bersih dosa sudah. Makanya orang beriman sibuk terus asik memperbaiki dirinya. Sibuk terus muhasabah. In uridu ilal islah mastata'tu. Tidak ada energi yang paling kuat pada diri orang beriman itu. Tidak ada yang paling dia sukai selain perbaikan-kebaikan. Hari ini lebih baik pada kemarin, besok lusa lebih baik pada hari ini. Terus terjadi perbaikan. TNI, Polri, jaksa, hakim, wakil rakyat, presiden, semuanya melakukan perbaikan. Oh, mau dekat mati, fitrah dong. Wajar kita terus melakukan perbaikan. Maka melalui Damai Indonesiaku ini, kita memperbaiki diri kita, keluarga kita, negeri kita. Terus semangat, terus lakukan perbaikan. Insya Allah cahaya akan mengalahkan yang gelap. Dan gak ada cerita gelap mengalahkan yang terang. Hanya soal waktu. Makanya kegelapan negeri tidak akan terang dengan caci maki. Negeri kita kok, apapun terjadi ini negeriku. Di sini aku lahir, di sini tanah airku. Perbaiki keadaan negeri ini. Dibangun dengan semangat zikir, semangat taubat, semangat ibadah, semangat amal saleh. Allahu Akbar. Bangga Arifin menyebut nama Allah di negeri ini. Lafzul jalalah, ya Allah. Namamu bergema di negeri ini, ya Allah. Negeri ini bertuhan kepadamu, ya Allah. Negeri ini merdeka berkat rahmatmu, ya Allah. Berkahi kami, ya Allah. Hadirkan untuk kami pemimpin yang mencintaimu, yang mengajak kami mencintai syariatmu, yang hidup dalam sunnah nabimu, yang selalu mengajak kami zikir kepadamu. Ya Nabi salam
alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasulullah, salam